Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jamaah sedang sholat subuh di masjid Jogokan yang mulia ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita taufik dan petunjuk serta hidayah kepada kita semua hingga kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan ibadah sholat subuh ini mungkin yang menurut sebagian orang adalah sesuatu yang biasa, tapi ini bukan biasa. Kita bayangkan 2 rakaat sebelum subuh, orang rakaat sebelum subuh yang dimana rakaatnya ringan, ya sebelum rakaatnya sebentar, yaitu disunahkan untuk membaca di rakaat pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca surat Qul huwallahu ahad. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat fardunya, ini bukan sesuatu yang biasa, tapi merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Saya ucapkan terima kasih kepada takmir Masjid Jogokan yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa sharing di sini sama-sama. Saya tidak hafal nama-nama semuanya, saya hafal Mas Farah, Mas Rizky, terus Pak Yono. Walaupun saya tidak hafal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hafal semua, tahu semua nama-namanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dan semoga amal ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini saya akan sharing tentang bahwa Al-Quran itu adalah solusi kehidupan, yang mana ada terkisah dalam surat Al-Baqarah. Kisah pertama dalam surat Al-Baqarah, dan ini merupakan petunjuk besar dalam hidup kita, yaitu ini juga bukan surat Al-Baqarah saja, ya, ada juga dicantumkan dalam surat Toha, yaitu tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua. Ya, bapak kita semua adalah satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa kisah Nabi Adam itu betul-betul merupakan kisah yang sangat penting, dan memang semua isi Al-Quran itu pentingnya. Kisah Nabi Adam alaihissalam itu kisah yang sangat penting, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita gali dari kisah Adam alaihissalam. Yang mana, ya singkat cerita, Nabi Adam diperintahkan untuk bersujud, dan iblis, ya, dan para malaikat diperintahkan untuk bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian iblis menolak, dan memang akhirnya kita semua tahu apa yang terjadi. Nabi Adam di surga, kemudian makan buah khuldi, turun ke dunia. Dan memang Nabi Adam alaihissalam itu memang diturunkan, memang Allah sudah menentukan kepada Nabi Adam, memang manusia itu akan hidup di bumi, bukan di surga, tapi nanti akan kembali ke surga, insyaallah. Ya, kemudian akhirnya diturunkanlah ke bumi Nabi Adam dan setan iblis beserta para bala tentaranya. Ya, kemudian di akhir kisah itu, tepatnya di ayat 38 dalam surat Al-Baqarah, ini bisa ditulis di bawah HP,
nanti kemudian bisa dibaca terjemahan atau tafsirnya, nanti bisa dipikirkan. Qul nahbitu minha jami'an, turunlah kalian semuanya, itu Nabi Adam dan iblis, Adam dan Hawa serta iblis. Ya, ini ingat ya, Al-Baqarah 38. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, tiba-tiba jika nanti ada hidayah, huda, petunjuk yang dibawa oleh para rasul kepada kalian, ya baik anak-anak Adam, ya ini adalah Adam dan iblis, Nabi Adam juga. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasa takut akan masa depan dan tidak akan menyesali masa lalu. Ini ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk yang dibawa oleh para rasul, di mana dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah mengirimkan rasul kepada setiap umat, pada setiap kaum. Ada rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa petunjuk. Nah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, dan penjelasannya yaitu sunnah. Dan inilah yang yang akan menjadi petunjuk kita, yang jika kita tinggalkan, yang jika kita hindari, yang jika kita jauhi, maka kita akan merasakan takut di terhadap apa yang akan kita hadapi di masa depan, yaitu urusan akhirat. Ya, kemudian ya ketika nanti kita mati, nanti kita akan menyesali, akan sedih dengan apa yang kita lakukan di dunia. Dalam surat Toha ada tegas lagi. Dalam surat Toha 123, amanit taba'a hudaya wala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, maka dia tidak akan sesat di dunia, juga tidak akan sengsara nanti di akhirat. Jadi rumusnya itu mudah, yaitu apa? Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ikuti Al-Qur'an, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kemudian apa yang terjadi pada orang yang tidak mengikuti Al-Quran, mereka yang menjauhi Al-Quran, yang mereka yang sengaja meninggalkan Al-Quran, mana Allah an dzikri 125, 124 ya. Jadi bisa diingat-ingat 123, 124 gampang ya, 1, 2, 3 ini urut ya. Nanti setelah 123, 124. Aman Allah ta'ala dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Siapa yang menjauhi Al-Quran, maka dia akan kehidupannya menjadi sempit, menghimpit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti ketika dibangkitkan nanti di akhirat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi ini ayat Al-Quran yang pendek ini itu bisa menjadi petunjuk, bisa mengandung banyak pelajaran dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita menghadapi problem-problem yang ada pada kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan Al-Quran, maka kita akan salah jalan. Ketika kita salah jalan, akhirnya kita tidak mendapatkan solusi. Nah, jadi Al-Quran ini adalah obat, Al-Quran ini adalah solusi. Dan kita ingat, yang namanya obat itu ada cara pakainya. Ini ada kisah nyata dari negeri Mesir, disampaikan oleh Syekh Fadil Sulaiman dalam sebuah daurahnya, kesempatan daurah di Turki. Saya tidak hadir, tapi saya menyimak rekamannya di YouTube. Ada seorang dokter spesialis THT,
telinga, hidung, tenggorokan di Mesir. Satu hari itu adalah sepupunya Syekh Fadil Sulaiman tadi. Dia kedatangan seorang pasien, seorang tua. Seorang pasien, seorang tua datang mengeluh sakit di telinga. Setelah diperiksa ternyata adalah sakitnya radang telinga. Dikasih obat, kasih resep. Kemudian pulanglah si bapak tua tadi. Kemudian beberapa hari kemudian bapak tua tadi balik lagi ke Pak Dokter. Pak Dokter, telinga saya sakit. Kira-kira pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Pak Dokter kepada si bapak tua tadi yang beberapa hari sebelumnya sudah periksa ke dokter, sudah dikasih resep, tapi kembali dengan telinga yang masih sakit. Apa? Pertanyaannya apa? Ada yang mau mengusulkan jawaban? Apa? Pertanyaannya kan, apa sudah dibeli obatnya? Sudah dibeli. Terus sudah diminum belum? Pak Dokter bertanya, sudah diminum belum? Apa jawaban Pak Tua? Pak Dokter ini gojek, lu kenapa? Pak Dokter ini ngawur. Bahasa Jawa terang benar, Pak Dokter kenapa? Yang sakit telinga kok obatnya diminum. Akhirnya dilihat itu obat telinganya itu ada bekas obatnya. Ayo obatnya diminum kalau ditaruh di telinga. Nah ini, ya Al-Quran ini obat. Tapi ketika kita yang tidak menggunakan dengan benar, tidak menggunakan dengan benar, tidak kita baca dengan benar, akhirnya ya kita tidak bisa mendapatkan ya khasiat dari Al-Quran tadi. Akhirnya kita menuduh Al-Quran, Al-Quran itu tidak mati. Nah, maksud Al-Quran tidak mati, Al-Quran itu mati, zaman Nabi aja mati. Kalau sekarang tidak mati, dan tidak mati kan bukan salah Qurannya, tapi salah cara membacanya. Nah ini ada yang hilang dari bagaimana kita membaca Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan petunjuk dalam Al-Quran juga bagaimana sih caranya kita membaca Al-Quran supaya kita dapat efeknya berupa petunjuk, berupa ketenangan hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-29. Allah berfirman ini ya, Shad ayat ke-29. Kalau 29 itu kira-kira apa ya, simbol apa yang kira-kira dekat dengan 29? Anda tahu ya, kalau tadi 1, 2, 3 kan 1, 2, 3 dan 29. Ya, oh ya, 2029. Bebas lakinya. 29. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Shad ayat 29 menerangkan tentang Al-Quran ini? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarakun, penuh berkah. Berkah itu apa? Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kemudian apa? Lihat baru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Tujuannya itu ternyata supaya kita dapat mengakses berkahnya Al-Quran, supaya ya kehidupan kita terobati, ya supaya kita bisa tidak terombang-ambing dalam menghadapi masalah, menghadapi krisis lagi ya. Bulan berapa? Sudah melampaui hari kemerdekaan 1745 sudah lewat ya. Sekarang sudah 18. Ya, kita berpeganglah kita kepada Al-Quran supaya kita dapat berkahnya Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan mentadabburi Al-Quran. Beliau adalah para ulul albab. Di sini ada pelajaran penting apa? Kita menazarna ilaika mubarakun baru ayati. Kami turunkan kitab Al-Quran ini supaya mereka mau mentadabburi ayat-ayatnya. Itu tujuannya Allah canangkan. Kalau kita belum sampai kepada mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, artinya tujuannya belum tercapai. Dan mentadabburi Al-Quran ini tidak sesulit yang kita kira. Ya, subhanallah, ada beberapa syekh yang sudah menjelaskan tentang cara mentadabburi Al-Quran yang begitu mudah. Yaitu apa? Apa tadabbur Al-Quran? Yaitu memikirkan
memperhatikan makna ayat untuk menggali pelajaran-pelajarannya. Kemudian kita tanya diri kita, sudahkah kita melaksanakan pelajaran itu? Kita pikirkan apa sih yang Allah inginkan dari ayat ini. Nah, ini nanti penjelasannya panjang. Nah, kemudian pada Al-Quran ini bisa dilaksanakan dengan dua. Yang pertama masing-masing pribadi kita masing-masing sendiri. Kita baca Al-Quran sambil tadabbur Al-Quran. Kemudian ada juga dilaksanakan dengan beberapa orang berjamaah, berkelompok. Dan ini cocok sekali ketika dilaksanakan di masjid, ketika dikoordinir oleh masjid, nanti mengadakan majelis-majelis tadabbur. Dan ini sudah diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan sama-sama mempelajari di antara mereka. Ini adanya interaktif, bukan satu arah. Yatadarasun ala wazan yatafa'alun, itu artinya interaktif, dua arah, bukan satu arah. Illa nazalat alaihimus sakinah, turunlah sakinah, ketenangan. Dan inilah yang kita butuhkan dalam hidup kita, sakinah. Jumlah bisa sakinahnya. Tidak harus berkeluarga dulu untuk bisa merasakan sakinah. Wasyiyahumur rahmah. Sakinah ini kita perlukan dalam kehidupan, dan lebih kita perlukan lagi ketika dalam keadaan genting, saat krisis. Wasyiyahumur rahmah, yang rahmat Allah turun kepada mereka menaungi. Hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi, akan memenuhi majelis itu. Dzakarahumullah fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di depan para malaikat penghuni langit tertinggi. Sakinah, tenang dalam kehidupan, tidak merusuk, tidak bingung, tenang. Walaupun kiri kanan ramai, kiri kanan krisis, tapi tetap ada sakinah. Dan ini Nabi SAW pasti mengalami. Dan ketika orang menjauhi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihukum oleh Allah dengan mengikuti petunjuk yang lain. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 101 dan 102, cerita tentang Bani Israel ketika datang Rasul dari Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Quran, membawa kitab Allah yang menjadi pembenar bagi kitab yang ada pada mereka. Sebagian mereka meninggalkan kitab Allah, akhirnya mereka mengikuti kitab-kitab sihir yang diturunkan oleh Allah pada dua malaikat Harut dan Marut. Ketika orang meninggalkan Al-Quran, dia akan mencari petunjuk yang lain. Dan orang yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran, dia akan sesat. Nasallahu alaihi wasallam. Demikian kuliah subuh yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Jika ada benarnya, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah kelirunya, maka dari saya sendiri, dan saya mohon ampun kepadanya. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Semoga kajian kita pada pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.